Hai guys, kembali lagi di Cheers Project. Kali ini aku akan ceritakan alur film The Honors tahun 2020. Film The Honors adalah film yang dibintangi oleh artis terkenal Maisie Williams yang dikenal banyak orang dalam film serial Games of Thrones. Jadi selama beberapa menit ke depan, aku akan menemani aktivitas gabut kalian guys. So stay tune. Film diawali dari 3 anak muda berandalan yang berencana merampok rumah besar milik sepasang lansia, yaitu keluarga Huggins. Dia adalah dokter terkenal di desa itu. Ini Nathan, Gus, dan Terry. Dari kejauhan, mereka menunggu dan memantau sampai Dr. Huggins dan istrinya pergi keluar makan malam. Hal itu mereka ketahui karena ibunya Terry bekerja sebagai pelayan paruh waktu di rumah itu. Saat mereka sedang menunggu, seorang wanita bernama Mary mendatangi mereka. Mary adalah kekasihnya Nathan. Tujuan kedatangannya adalah ingin menjemput mobil yang dipinjam oleh Nathan dari semalam, namun belum dikembalikan. Ketika mengetahui bahwa Dr. Huggins telah pergi, mereka kemudian bergegas ke rumah itu. Ternyata Mary kembali menghampiri mereka untuk meminta mobilnya. Dan Nathan berjanji akan secepatnya mengembalikan setelah mereka selesai merampok rumah itu. Kemudian mereka bertiga masuk ke rumah itu, dan Mary pun menunggu di luar. Saat melompati pagar, kaki Terry terkilir karena menahan tubuh gemuknya. Setelah di dalam, mereka kemudian mencari brankas uang milik si dokter. Informasi itu didapat dari ibu Terry, tapi mereka tidak mengetahui letaknya di mana. Mereka kemudian berpencar untuk mencari brankas itu. Gus yang kesal mencarinya sambil merusak perabotan di sana. Dan akhirnya brankas ditemukan oleh Terry di ruang bawah tanah. Saat Gus melihat brankas, ternyata itu adalah brankas kombinasi angka, bukan brankas digital. Karena info yang salah dari Terry, Gus marah karena salah membawa alat untuk membukanya. Nathan kemudian mencoba membuka brankas itu dengan bor dan palu besar yang ada di ruangan itu, tapi brankas tetap tidak bisa terbuka. Akhirnya mereka mengubah rencana perampokan, yaitu menunggu dan menyandera lansia itu ketika nanti mereka pulang. Mary yang dari tadi sudah kesal karena menunggu terlalu lama, berteriak dan mengklakson mobilnya. Awalnya Nathan menghiraukannya, tapi akhirnya dia menyuruh Mary untuk masuk sebentar ke rumah itu, dan berjanji akan bergegas pulang setelah itu. Mary dengan terpaksa akhirnya menyetujuinya. Saat sudah di dalam, Nathan ternyata membujuk Mary untuk bermantap-mantap ria bersamanya. Gus kemudian mengajak Terry untuk menunggu di atas, dan membiarkan mereka berdua bermantap-mantap di bawah. Saat di kamar atas, Gus mengambil sebuah foto, dan Terry mengatakan kalau itu adalah Kate, anak perempuan keluarga Huggins yang telah lama meninggal. Lanjut di lantai bawah, saat mereka sedang bercumbu, Mary mengatakan kalau dia telah hamil. Dan Nathan syok karena dia belum siap menerima hal itu. Dan tiba-tiba saja, Dr. Huggins dan istri telah sampai di rumahnya. Mereka bertiga kemudian bersiap-siap untuk menyandera lansia itu. Bahkan Mary dipaksa untuk ikut memakai stocking juga seperti mereka, agar wajahnya tak dikenali. Saat lansia itu telah masuk ke dalam rumah, mereka kemudian langsung menangkap lansia itu, dan si nenek terjatuh karena terdorong. Tangannya pun terluka akibat serpian kaca di lantai. Dr. Huggins memohon agar tangan istrinya diobati dulu, kemudian dia akan memberikan apa yang mereka minta. Mary yang tidak tega melihatnya kemudian mengobati tangan si nenek. Setelah selesai mengobatinya, kakek nenek itu dibawa ke basement, tempat brankas berada. Mary ketakutan dan meminta kepada Nathan untuk keluar saja. Nathan mengatakan akan keluar dari rumah itu ketika mereka telah mendapatkan uangnya. Dengan tangan yang terikat, kakek itu dipaksa untuk memberikan kombinasi brankasnya. Namun dia tidak mau memberikannya, dan malah membuat Nathan kesal dengan perkataan-perkataan kakek nenek itu. Nathan yang marah pun menampar kakek itu, dan Gus menyuruh agar mengancam nenek itu dengan pisau cutter. Mary yang tidak tahan melihat kekerasan itu, kemudian dia berlari ke lantai atas. Karena tahu Gus menyusulnya, dia kemudian mengambil telepon rumah itu dan bersembunyi di dalam toilet untuk menelpon layanan darurat. Ternyata Gus mengetahui keberadaannya. Dia kemudian menangkap serta mengancam Mary agar dia mau bekerja sama dengan mereka. Telepon rumah itu juga dirusak olehnya. Di basement, kakek nenek itu membujuk para perampok agar melepaskan mereka. Lansia itu pandai berkata-kata untuk memanipulasi pikiran.
Dan ternyata si kakek dan nenek mengenali perampok itu, Nathan dan Terry. Tentu saja, karena Dr. Huggins adalah dokter terkenal dan lama di sana. Kemudian Gus membawa kembali Mary ke bawah. Kali ini, Nathan mengancam akan melukai jari nenek itu jika kode brankas itu tidak diberitahu. Namun dia ragu karena pikirannya terus dimanipulasi oleh kakek itu. Karena tidak sabar, Gus kemudian menodongkan pistol ke kepala Nathan agar dia mau memotong jari si nenek. Nathan yang tidak sanggup melakukan hal demikian, tiba-tiba dia malah melukai tangan Gus. Kemudian terjadi perselisihan di antara mereka berdua, yang menyebabkan perut Nathan tertusuk pisau cutter. Si kakek kemudian meminta agar tali ikatannya dilepaskan, agar bisa segera menyelamatkan nyawa Nathan. Gus bernegosiasi, akan melepaskan talinya jika kakek itu memberikan kode brankasnya. Akhirnya, kakek itu memberikan kode brankas. Saat Gus akan membuka brankas, si kakek meminta kepada Terry agar talinya dilepaskan. Namun karena Terry telah bingung ketakutan, dia jadi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ternyata kode yang diberikan kepada Gus adalah salah. Gus marah dan kemudian mengambil gergaji mesin untuk membunuh istrinya. Di saat itu, Mary berusaha mengubah posisi ikatan talinya. Dan ketika Gus akan memotong si nenek, tiba-tiba saja sebuah palu besar menghantam kepalanya. Dan dia pun mati seketika. Mary dengan gemetar kebingungan kemudian membuka ikatan tangan si kakek. Lalu ia membuka mobil yang ada di basement untuk membawa Nathan ke rumah sakit. Dan si kakek sambil memegang pistol kepunyaan Gus yang tadi terjatuh, memberitahunya kalau hal itu tidak akan sempat dan mengusulkan agar dia saja yang mengobati luka tusukan Nathan. Karena tidak ada pilihan, kemudian Terry dan Mary membawa Nathan ke atas. Di dalam ruangan pasien, saat telah mencabut pisau dari perut Nathan, si kakek kemudian menyuruh mereka untuk pergi dari ruangan itu, agar dia bisa mengobati lukanya dengan tenang. Dengan berat hati, Mary dan Terry akhirnya meninggalkan ruangan tersebut. Terry yang melihat Mary sedang menangis, kemudian dia menghiburnya. Tapi Terry malah memakai kesempatan itu untuk menciumnya. Mary yang terkejut dengan kelakuan aneh Terry, langsung memarahi dan mengejeknya. Ternyata dulu Terry adalah kekasih dari saudari Mary yaitu Jane. Karena tindakan jelek Terry membuat Jane pergi meninggalkan keluarganya. Setelah itu, Mary kembali mendatangi ruangan si kakek, Dr. Huggins. Ia ingin mengetahui kondisi Nathan. Saat Mary memeriksanya, dia tidak bisa merasakan apa-apa, dan badan Nathan terasa dingin. Namun si kakek memastikan kepadanya kalau Nathan baik-baik saja. Untuk lebih meyakinkan Mary, si kakek pun kemudian menelpon ambulan untuk menjemput Nathan ke rumah sakit. Mary melihat keanehan. Si kakek tampak sedang menelpon padahal telepon rumah itu telah dirusak Gus sebelumnya. Dia pun mulai merasa ada yang tidak beres dengan kakek dan nenek itu. Dan tampak Terry sedang disuntik oleh nenek tersebut untuk mengobati nyeri pada kakinya. Mary kemudian mencari pintu keluar dari rumah itu. Saat Mary membuka pintu dan kemudian berbalik, tiba-tiba nenek itu datang, memarahi dan menampar dirinya. Dia menganggap kalau Mary adalah Kate anaknya. Kemudian si kakek datang dan menenangkan istrinya. Dia mengatakan kalau gadis ini bukanlah Kate, tapi Mary, si kembar dari desa, Mary dan Jane Fowler. Dari perkataan si kakek, kita mengetahui bahwa Mary memiliki saudara kembar bernama Jane. Dan Jane adalah mantan kekasih dari Terry. Setelah salah paham tersebut, si kakek nenek mengajak mereka berdua untuk mengobrol sambil minum teh. Tapi karena Mary telah sangat mencurigai mereka, dia kemudian memberantakkan meja itu dan mengambil pisau untuk mengancam mereka agar pintu dibukakan. Tapi si kakek secara perlahan mendekatinya, dan dengan mudah mengambil pisau itu dari tangannya, kemudian mengurungnya di lemari. Terry yang melihat hal itu tidak membantunya, karena dia telah sakit hati dengan perkataan dan ejekan Mary tadi. Dan si nenek meracuni pikiran Terry, kalau perempuan itu adalah pembohong dan parasit yang jahat. Kemudian si kakek membawa istrinya ke atas untuk tidur, dan menyuruh Terry berjaga-jaga agar Mary tidak kabur. Mary berteriak dan meminta bantuan Terry, tapi dia tidak mempedulikannya, karena perkataan-perkataan kasar dari Mary sebelumnya. Di kamar atas, si nenek memohon kepada suaminya, agar dia diizinkan untuk menghukum perempuan itu. Dan si kakek pun menyetujuinya. Mary kemudian merayu Terry agar membukakan lemarinya. Terry yang telah baper dengan ucapan Mary, kemudian membukakan pintu itu. Dan Terry malah menganggap Mary adalah Jane, saudari kembarnya. Setelah keluar dari lemari, Mary mengambil pisau dan pergi ke lantai atas. Dengan kaki yang semakin sakit, Terry pergi menyusulnya. Dan ternyata,
Mary mencoba kabur dari jendela kamar atas. Terry yang melihat itu mencegahnya karena menganggap Mary akan pergi meninggalkan dirinya seperti yang dulu Jane lakukan. Tiba-tiba saja sebuah kaleng berasap menggelinding di kamar itu, dan itu adalah gas beracun. Dan tampak semua jendela secara otomatis tertutup dari luar. Terry berjalan sempoyongan, kemudian Mary datang membantunya. Namun saat menurunin tangga, Terry malah terjatuh dan pingsan. Di dalam kepulan asap yang memenuhi rumah, tiba-tiba saja badan Mary dicambuk oleh kakek nenek itu. Mary kesulitan melihat dan tidak bisa melawan mereka. Dan secara refleks, dia melemparkan sebuah guci dan guci itu mengenai salah satu dari mereka. Mary kemudian merebut topeng miliknya. Dan nenek itu langsung menyuntikkan sesuatu kepada Mary. Tampak si kakek telah menyeret Terry dari sana. Kemudian tanpa pikir panjang, dia langsung menyeret si nenek juga dan menyanderanya. Mary kemudian memukul kepala nenek itu sambil menanyakan apa yang telah ia suntikkan. Pukulan itu membuat giginya lepas, dan nenek itu pun tertawa menakutkan. Tiba-tiba dari belakang, si kakek kemudian mencekiknya. Dan Mary lepas dari cekikan itu dengan menggigit jarinya. Kemudian menendang burungnya, memukul kepalanya dengan panci, dan menjepit jarinya hingga terputus. Setelah itu, Mary melakukan negosiasi pertukaran kepada si kakek untuk memberikan semua kunci dan Terry kepadanya. Tampak Mary telah merasakan efek dari suntikan itu. Dan saat si kakek akan memberikan Terry kepadanya, terdengar suara si kakek yang sedang mensugesti pikiran Terry. Kemudian si kakek itu pergi meninggalkan pintu dan meninggalkan Terry di sana. Mary pun kemudian menyeret Terry dan membawanya ke bawah basement, dan kemudian memasukkan Terry ke dalam belakang mobil. Saat Mary menghidupkan mobil, tampak kakek nenek psikopat itu sudah berada di depan pintu garasi. Mary tidak peduli dan berencana menabrak mereka. Saat akan menghidupkan mobil, tiba-tiba saja cipratan darah keluar di dalam mobil itu. Dan itu berasal dari perut Mary yang tertembak. Ternyata hal itu dilakukan oleh Terry dari belakang mobil. Kakek nenek psikopat itu kemudian mendatangi Mary. Tampak badannya yang telah kaku dan berdarah. Mereka akan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan selanjutnya kepada Mary. Setelah itu, si kakek mengeluarkan Terry dari mobil dan mendudukkannya di kursi roda. Dia akan memberikan hadiah sesuai dengan janji kepadanya. Kemudian si kakek membuka pintu berangkas di ruang basement itu. Dan ternyata berangkas itu berisikan sebuah kamar. Dan di dalamnya tampak seorang perempuan yang mereka panggil dengan nama anak mereka, Kate. Namun saat Terry dimasukkan ke kamar itu, tampak dengan jelas bahwa itu adalah Jane, saudari kembarnya Mary yang telah lama menghilang dari desa itu. Kemudian kakek dan nenek psikopat mengurung Terry bersama Jane di dalam kamar itu. Beberapa hari kemudian, di pagi hari tampak ibu Terry yang sedang membersihkan rumah tersebut. Saat akan pulang, dia menyapa kakek nenek itu. Tampak si kakek yang sedang menanam sesuatu, dan itu adalah jari manusia. Ibunya Terry curhat kepada mereka mengenai anaknya yang belum pulang selama seminggu. Dan si kakek mengatakan agar dia tidak perlu khawatir dengan hal itu. Film diakhiri dengan kakek dan nenek psikopat itu yang tersenyum bahagia. Film pun tamat. Menurut saya, alur film ini hampir sama dengan film Don't Breathe tahun 2016. Tapi lebih bagus film itu daripada film ini. Banyak misteri yang tidak terpecahkan di film ini. Mungkin kalau film ini sukses di pasaran, akan dibuatkan sequelnya. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah, jangan pernah libatkan kekasihmu dengan hal bodoh yang kau lakukan. Oke guys, demikian alur cerita film The Owners tahun 2020. Dukung channel Cheers Project agar lebih berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers!